Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teks cerita fantasi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di semester 1. Ya, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang teks cerita fantasi. Ada yang sudah tahu apa itu teks cerita fantasi? Nah, bagi yang belum tahu, silahkan disaksikan ya materi tentang cerita fantasi, semoga bermanfaat. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi atau narasi adalah teks yang menceritakan sebuah cerita fiksi yang berisi hayalan penulisnya. Jadi di sini namanya fiksi ya. Fiksi itu cerita yang bukan sebenarnya atau tidak nyata. Nah, hayalan penulisnya. Jadi setiap manusia itu pasti pernah berhayal. Nah, dalam cerita masuknya ke dalam cerita fantasi. Contohnya Harry Potter. Nah, cerita Harry Potter itu adalah fiksi dan hayalan dari penulisnya. Bagaimana seseorang bisa berimajinasi menceritakan sesuatu hal. Harry Potter contohnya. Di Harry Potter itu kan ceritanya tentang penyihir. Nah, penyihir bagaimana seseorang bisa mempunyai kekuatan magic ya, keajaiban-keajaiban, kekuatan-kekuatan dari tokohnya yang muncul dalam cerita Harry Potter. Nah, itu contoh dari cerita fantasi. Rangkaian cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian akhir atau cerita. Nah, di sini alur ceritanya itu ada hukum sebab akibat. Maksud hukum sebab akibat, ketika kita melakukan A, berarti akan berakibat B. Nah, itu namanya hukum sebab akibat. Contoh misalnya di film Harry Potter, bagaimana perjuangan Harry Potter, kebaikan-kebaikan Harry Potter itu yang akhirnya menyebabkan Harry Potter berhasil menjadi seorang penyihir. Contohnya seperti itu ya. Nah, untuk tahap pengenalannya, di tahap pengenalan ini biasanya pengenalan dari tokohnya, siapa tokohnya, bagaimana wataknya, itu biasanya di tahap awal ya. Kemudian munculnya pertentangan. Nah, pertentangan ini biasanya ada di konflik atau puncaknya klimaks ya. Dan nanti ada akhir dari cerita teks cerita fantasi. Jadi ini ya sedikit pengertian dari cerita fantasi. Setelah pengertian teks cerita fantasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri umum teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Ini ciri yang pertama ya. Contoh misalnya tadi tentang cerita Harry Potter. Pada bagian cerita Harry Potter, ada bagian yang di stasiun kereta, seseorang itu bisa menembus tembok. Nah, kan kalau logika di dunia nyata itu tidak mungkin. Tapi dalam cerita fantasi itu bisa menjadi hal yang biasa dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, ide cerita. Nah, ide cerita dalam teks cerita fantasi terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Jadi ketika seseorang akan menulis teks cerita fantasi, ide ceritanya itu bebas. Yang penting masih dalam hal-hal yang wajar. Akan tetapi misalnya ketika membuat cerita fantasi, imajinasinya itu sangat liar atau sangat bagus gitu ya. Contohnya yang Harry Potter itu kan tentang penyihir. Bagaimana seseorang bisa melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang misterius. Nah, dalam cerita fantasi itu diperbolehkan. Bisa ya. Contoh lain misalnya film Doraemon. Kalian pernah menonton film Doraemon? Nah, dalam film Doraemon, cerita Doraemon itu kan ada dunia nyata dan dunia hayal. Nah, dunia nyatanya itu kan dunianya Nobita. Tapi di sana bisa masuk ke dunia hayalnya Doraemon. Misalnya bisa masuk ke dalam lorong waktu dan lain sebagainya. Nah, ini dua ciri umum teks cerita fantasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Jadi dalam teks cerita fantasi, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari.
Contoh film Harry Potter. Latar yang pertama adalah kehidupan Harry Potter sehari-hari selama di rumah. Nah, latar yang tidak adanya yaitu latar ketika Harry Potter sedang ada di sekolah sihir. Nah, itu kan dua latar yang berbeda dalam teks cerita fantasi. Atau misalnya cerita Doraemon. Nah, peristiwa yang pertama yaitu ketika kehidupan Nobita sehari-hari. Nah, latar yang selanjutnya adalah ketika Nobita dan Doraemon masuk ke dalam dunia Doraemon. Misalnya masuk ke dalam ruang waktu, masuk ke dalam cerita dinosaurus. Nah, ciri yang keempat yaitu tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Dalam cerita fantasi, tokoh bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tokoh Doraemon, dia kan memiliki keajaiban unik ya. Jadi, dia memiliki kesaktian yaitu kantong ajaib. Nah, Doraemon itu termasuk tokoh dalam cerita fantasi. Atau tadi Harry Potter juga. Harry Potter kan memiliki kekuatan ya yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Nah, itu tokoh unik dalam teks cerita fantasi. Kemudian yang kelima, bersifat fiksi. Nah, cerita fantasi itu bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Jadi dalam cerita fantasi, tadi kan imajinasi penulis ya, daya hayal penulis. Sehingga cerita fantasi ini bukan kisah nyata yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini bahasa. Nah, bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam bahasa percakapan, bukan bahasa formal. Jadi ketika kita menulis teks cerita fantasi, itu boleh menggunakan bahasa kita sehari-hari. Nanti boleh ditambahkan penggunaan majas, atau misalnya sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, itu ya yang ada dalam teks cerita fantasi. Nah, selanjutnya adalah jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita fantasi ada dua kategori. Yang pertama adalah cerita fantasi total, berisi fantasi pengarang terhadap objek. Pada cerita ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak terjadi di dunia nyata. Jadi, dalam teks cerita fantasi total, semuanya tidak ada dalam dunia nyata ya ceritanya. Kemudian yang kedua adalah cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih mengungkapkan nama-nama dan dalam kehidupan nyata, menggunakan tempat atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Contohnya misalnya, untuk cerita fantasi total, kalian bisa melihat contoh cerita yang ada di buku paket kelas 7 ya, tentang kekuatan ekor biru nataga. Nah, pada cerita itu, di sana dijelaskan kan bagaimana kekuatan ekor biru nataga itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik. Jadi si nataga ini memiliki kekuatan, kemudian latar dan ceritanya pun itu tidak terjadi di dunia nyata. Jadi semuanya hayalan penulis atau imajinasi penulis. Nanti kalian bisa membaca ya, ada di buku paket halaman 45 kelas 7 bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, nah contoh cerita fantasi irisan, misalnya tadi Harry Potter. Jadi masih ada dunia nyatanya, kemudian ada dunia hayal. Itu yang cerita fantasi irisan. Jadi gabungan antara dunia nyata dan dunia hayal, ya. Ya, nah cerita fantasi yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama latar sejaman, yaitu latar yang digunakan pada satu masa. Bisa fantasi masa kini, bisa fantasi masa lampau atau fantasi yang akan datang. Jadi kalau kita menceritakan tentang masa lampau, tentang dinosaurus, berarti hanya tentang dinosaurus saja. Tentang masa lampau saja atau tentang sejarah saja. Nah, yang kedua adalah latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa zaman prasejarah. Contoh misalnya tadi Doraemon. Nah, latar yang pertama adalah kehidupan Doraemon pada masa kini. Nah, kemudian dalam ceritanya Doraemon dan Nobita itu masuk ke dalam lorong waktu. Kemudian masuk ke dalam zaman prasejarah. Misalnya zaman dinosaurus. Nah, zaman kehidupan Nobita dan dinosaurus itu disatukan menjadi satu cerita. Nah, itu namanya latar lintas waktu. Nah, itu ya jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya.
Nah, materi selanjutnya setelah pengertian dan ciri umum, ini adalah menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Jadi setelah kita membaca cerita fantasi, kita bisa menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita akan menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau yang didengar. Yang pertama, tentunya ya kita harus membaca teks ceritanya dengan teliti atau kita harus membacanya secara menyeluruh. Nah, di sini kita bisa membaca berulang kali cerita dari cerita fantasi yang akan kita ceritakan kembali. Hal tersebut berguna supaya kita bisa memahami isi dari cerita tersebut. Kemudian, yang kedua, kita menentukan unsur intrinsik cerita yang meliputi tokoh, latar, dan alur. Sebenarnya unsur intrinsik itu banyak ya, ada tema, amanat, kemudian sudut pandang, gaya bahasa. Cuma untuk menceritakan kembali, kita fokusnya kepada 3 hal ini ya, tokohnya, latar, dan alurnya. Nah, nanti kita bisa menganalisis tokohnya siapa saja yang ada dalam cerita tersebut, latarnya di mana saja, dan bagaimana alur ceritanya. Bisa juga nanti ditambah amanatnya, amanat yang terkandung dalam cerita fantasi yang akan kita ceritakan. Nah, terakhir setelah kita menentukan unsur intrinsiknya, terutama alur ceritanya ya, kita tulis kembali apa isi cerita dari cerita yang kita baca. Nah, nanti setelah kita tulis, nah kita ceritakan kembali isi cerita yang dibaca. Jadi yang pertama kita baca, kemudian kita tentukan unsur intrinsiknya, kita tentukan alur ceritanya, nanti baru kita bisa menceritakan kembali cerita fantasi yang kita baca atau kita dengar. Selamat mencoba ya. Untuk menceritakan kembali teks cerita fantasi, contohnya misalnya tentang kekuatan biru ekor nataga. Kamu bisa membaca cerita tersebut, kemudian kamu bisa menganalisis unsur intrinsiknya. Selain unsur intrinsiknya, kita juga bisa menganalisis keajaiban tokohnya misalnya, kemudian latarnya bagaimana. Nah, itu kan yang ada dalam ciri-ciri umum cerita fantasi. Jadi itu juga bisa dijadikan referensi ketika kita akan menceritakan kembali teks cerita fantasi. Nah, itu ya untuk pertemuan kali ini yang dijelaskan oleh saya tentang teks cerita fantasi. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan dan struktur dari teks cerita fantasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.